I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Ducati benar-benar mengawasi Marc Marquez saat menggeber Desmosedici GP. Pabrikan Borgo Panigale itu bahkan menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengawasi gerak-gerik Marc Marquez di atas motor. Kami melakukan nyaris seperti simulasi ilmiah, kata CEO Ducati, Claudio Domenicali. Membandingkan performanya dengan saudaranya Alex, yang membalap di timnya saat ini, tambah dia. Tapi Domenicali tidak mau membeberkan hasilnya. Hasil penelitian Marc Marquez itu menjadi salah satu rahasia perusahaan. Tetapi saya tidak akan mengatakan hasilnya bahkan di bawah penyiksaan sekalipun, kata dia. Tahun ini pabrikan benar-benar mendominasi, dengan 3 penantang gelar semuanya mewakili tim Ducati yang berbeda. Ducati butuh 15 tahun untuk kembali ke puncak MotoGP. Namun lewat Francesco Bagnaia, pabrikan Italiano itu sukses memenangkan 2 kejuaraan berturut-turut. Domenicali memilih jagoannya untuk musim depan. Dia tidak akan menganggap sebelah mata performa Marquez, kendati The Baby Alien adalah orang Spanyol. Saya memilih Pecco, dia orang Italia, dia membalap di tim resmi dan bersamanya ada empati khusus, ujar Domenicali. Tetapi Marc adalah seorang juara, jika dia cukup bagus untuk pantas mendapatkan gelar tersebut, kami akan senang. Dia pasti akan berjuang sampai akhir untuk kejuaraan dunia, tambahnya lagi. Domenicali tak menampik jika kehadiran Marc Marquez di Ducati bikin peta kejuaraan dunia makin rumit. Marc akan membuat kami berkembang lebih jauh, 7 juara kami yang lain sudah mulai mempelajari cara dia berkendara, ujar dia. Dia akan menjadi stimulus, misalnya. Semuanya akan menjadi lebih baik. Kami akan memiliki persaingan internal yang lebih besar. Persaingan lawan kami untuk kejuaraan dunia akan menjadi lebih rumit. Tahun ini Jorge Martin belajar banyak dari Bagnaia, dan Pecco akan melakukan hal yang sama kepada Marquez. Kami akan terus menaikkan level. Anda melihat di Gian Antonio. 6 dari 8 Ducati telah memenangkan setidaknya 1 GP, jelas dia lagi. Di sisi lain, julukan Marc Marquez ini terpampang jelas di berbagai atribut milik sang pembalap, dari mulai helm hingga pernik-pernik lainnya. Sementara itu, Enea Bastianini berniat cabut dari Ducati Lenovo usai Marc Marquez ke tim Gresini Racing. Pembalap berjuluk La Bestia itu mengalami hasil yang mengecewakan, selama membalap untuk pabrikan Ducati itu dengan hanya finish di posisi ke-15 pada klasemen akhir MotoGP 2023. Bastianini mengalami penurunan performa gara-gara cedera di bahu pada balapan pertama di MotoGP Portugal 2023 dan kemudian cedera di pergelangan kaki. Cedera ganda ini sangat merugikan bagi rider asal Italia itu karena memaksanya harus absen selama beberapa seri. Bahkan, Bastianini sempat terancam kehilangan tempatnya di Ducati Lenovo pada 2024 dan dipindahkan ke tim satelit Pramac Racing musim depan. Hal itu mungkin saja terjadi jika Jorge Martin yang membalap untuk Pramac Racing menjuarai MotoGP 2023. Namun pada akhirnya, pihak Borgo Panigale sudah memastikan bahwa mereka tidak melanggar kontrak sehingga tetap mempertahankan Bastianini pada MotoGP 2024. Mereka enggan kehilangan rider 25 tahun itu yang tampil apik musim lalu dengan menempati peringkat ketiga MotoGP 2022. Di sisi lain, Carlo Pernat yang menjadi manajer pribadi Bastianini sudah mulai mengambil tindakan. Pernat telah mengkonfirmasi bahwa ia dan kliennya itu melirik pabrikan selain Ducati. Adalah pabrikan KTM yang jadi incaran utama mereka. KTM adalah peluang bagi kami, Pernat dan Bastianini, kata Pernat yang dikabarkan akan duduk di meja untuk menegosiasikan kontrak dengan KTM untuk musim 2025 dan 2026. Bastianini sendiri sudah tidak asing lagi dengan KTM. Sebelum mengikuti kejuaraan dunia motor, ia pernah mengikuti Red Bull Rookies Cup 2013 bersama pabrikan Austria. Namun, itu bukan masa kejayaan bagi merek Mattighofen.
Perpisahan Marc Marquez dan Repsol Honda terus menyisakan momen indah untuk dikenang. Grand Prix Valencia lalu, Marc Marquez mengucapkan selamat tinggal kepada Repsol Honda setelah lebih dari 1 dekade bersama di MotoGP. Pembalap Cervera akan berada di Gresini Racing musim depan, setelah 3 tahun menandai rentetan hasil terburuk dalam sejarah merek sayap emas tersebut. Kini, MotoGP telah membagikan video yang merangkum segala sesuatu yang tidak terlihat dari GP terakhir Marquez bersama tim dalam hidupnya. Pelukan, penghormatan dan unjuk kasih sayang tak henti-hentinya terjadi sepanjang akhir pekan, di mana sang pilot juga menghadirkan ibu dan rekannya di dalam kotak. Tidak hanya dari tim hingga pembalap, tetapi juga sebaliknya. Pada balapan sprint hari Sabtu, Marquez melewati garis finish di posisi ketiga, setelah menyalip Maverick Vinales di tahap akhir balapan. Begitu balapan selesai, sang pilot mendapat ucapan selamat dari kakaknya Alex, calon rekan setimnya di Gresini, atas podium terakhir etape ini bersama Honda. Sebuah podium yang dirayakan pria asal Cervera itu tampak heboh, sementara ibu dan kepala mekaniknya, Santi Hernandez, tidak dapat menahan air mata mereka. Sudah di dalam kotak, selebrasi dilanjutkan dengan anggota tim lainnya. Pada hari Sabtu, hari itu diakhiri dengan penghormatan baru kepada sang pembalap, termasuk video di mana timnya mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan mengirimkan harapan terbaik untuk masa depan. Marquez kemudian bertugas mengucapkan beberapa patah kata. Dalam hidup, terkadang Anda harus mengambil risiko dan membuat keputusan besar, dan itulah yang telah saya lakukan. Terima kasih kepada seluruh keluarga saya, kepada seluruh tim saya. Pilot memulai sebelum suaranya pecah karena emosi. Dan saya ingin berterima kasih kepada Alberto. Saya berharap kita bertemu lagi di masa depan. Saya akan menikmatinya, tapi tim dalam hidup saya, tim dalam karir saya, adalah tim Repsol Honda. Dan itu akan selalu ada di hati saya. Terima kasih banyak, tutupnya. Sementara itu, sebulan setelah Grand Prix Qatar, masalah Jorge Martin selama Grand Prix terus menjadi perbincangan orang. Setelah apa yang terjadi di landasan pacu Lusail, Martin sendiri menyatakan bahwa dia merasa mereka telah mengalahkannya di luar jalur, dan bukan di jalur itu. Pembalap Pramac juga menunjukkan kemarahannya kepada Michelin. Saya adalah satu-satunya dari 3 kategori yang mengalami hal ini, katanya. Beberapa hari lalu, Piero Taramaso, pimpinan Michelin, yang merespons. Taramaso membela La Gazzetta dello Sport bahwa ban bukanlah sumber masalahnya. Namun sekadar, penampilan yang tidak sesuai dengan ekspektasi Jorge menimbulkan kontroversi dan diskusi. Beberapa pernyataan yang sempat menimbulkan kegaduhan di Pramac. Gino Borsoy, manajer tim satelit Ducati, menanggapi Taramaso dalam pernyataannya kepada media AS. Ketika Taramaso mengatakan bahwa performa Jorge tidak sesuai ekspektasi, saya pikir dia tidak secara langsung menuding Jorge. Karena dia cerdas, dan dia tidak mengatakan Jorge tidak melakukan tugasnya dengan baik, ujarnya.